Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita pada pagi hari ini bersama-sama akan beribadah melalui channel YouTube ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, senantiasa memelihara kita sampai saat ini. Mari sebelum kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan pujian dengan sebuah pujian yang mengatakan, "Ku tetap setia." Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Demikian pujian kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan telah memelihara dan menuntun kami, melindungi kami ya Tuhan sampai saat ini. Engkau begitu baik menyertai dan memelihara kami. Saat pagi hari ini ya Tuhan, kami bawa hati dan pikiran kami untuk Kau bentuk, untuk Kau proses ya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini, hingga kami boleh memahaminya dan siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu ya Bapa, isi kami dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan. Biarlah kami hanya ada dalam perlindungan Tuhan saja, tuntunan daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan membuka Alkitab kalian yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 33 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 33 ayat yang ke-15, dan kemudian kita lanjut di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, silakan membaca dan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Ibu akan membaca untuk kita semua. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Mazmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, tanda seorang yang hidup dalam kebenaran adalah menjadi berkat bagi orang lain. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Hidup dalam kebenaran adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Terus terang, kalau ibu memperhatikan berita-berita di televisi maupun di koran maupun di media-media massa lainnya, internet ya, yang begitu sangat mudah kita mengaksesnya, dan kita melihat banyak sekali berita, dan itu membuat ibu merasa khawatir dan takut. Ya, apakah kalian pernah merasakan seperti itu? Ya, kalian sendiri yang tahu ya. Dan ibu merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Oleh karena apa? Karena begitu banyak sekali berita yang kejahatan yang dipaparkan ya di dalam pemberitaan itu. Ya, ada pemerasan, ya kan? Ada pencurian, ya. Kemudian ada pembobolan ATM, ya, bahkan ada perampokan di rumah-rumah, pembunuhan dan sebagainya. Ya. Semua itu menurut kita bahwa itu adalah kejahatan yang berat sekali. Dan itu membuat khawatir banyak orang tentunya. Ya. Takut itu terjadi pada diri kita sendiri. Takut itu menimpa kita. Ya, seperti itu. Tetapi kembali, kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita tetap bersandar. Hidup di dalam Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pemikiran-pemikiran yang positif yang Tuhan ingin paparkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ketika kita menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dari pembacaan tadi, Ibu mau memaparkan kepada kita semua, yaitu bagaimana kita hidup dalam kebenaran di dalam dunia yang penuh dengan kemelut dosa, ya, yang banyak sekali orang perbuat di dalam dunia ini. Bagaimana kita bisa mempertahankannya di tengah-tengah dunia yang begitu jahat ini. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita berpikir pembunuhan serta pencurian dan sebagainya itu adalah kejahatan yang besar. Bagaimana kalau kita punya pemikiran yang jahat? Ya, belum kita melakukan yang jahat itu, tapi ada dalam pemikiran kita. Seperti misalnya, kita membenci seseorang, kita dendam terhadap seseorang, kemudian kita menjelekkan orang lain. Ya, kemudian kita terlalu kita membuli, kita tidak menghormati orang tua, tidak menghormati guru, membuli teman. Ya. Kita mungkin berpikir itu kejahatan yang ringan. Tapi daftar yang Ibu sampaikan, kejahatan-kejahatan yang diberitakan oleh orang di luar sana, maupun yang pernah kita lakukan, hal-hal yang mungkin tersembunyi di hati kita. Tahu nggak? Itu semua adalah kejahatan. Itu semua adalah kejahatan yang asalnya adalah dari si iblis. Si iblis berusaha untuk menjatuhkan kita, sehingga kita menjadi kebiasaan kita melakukan kejahatan di dalam diri kita. Itu yang iblis lakukan. Ya. Kalau itu menjadi suatu kebiasaan sudah di dalam diri kita, maka itu merupakan keberhasilan bagi si iblis, bagi kita, ya, terhadap kita. Ia berhasil untuk membuat kita budaknya. Kita diikat olehnya. Bagaimana di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ditelannya di sini maksudnya, setelah kita berhasil ditelannya, kita diperbudak, ya kan? Ditelannya di sini maksudnya adalah kita diperbudak. Kemudian kita dibelenggu oleh suatu dosa, di dalam suatu kebiasaan buruk. Ya. Iblis itu selalu menggoda kita untuk melakukan hal yang jahat. Dan ketika kita ditelan, kita diikat, kita dibelenggu,
di dalam dosa, maka hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita sudah berada dalam belenggu dosa, diikat oleh iblis dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kita sedang hidup di dalam ketidakbenaran. Kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, memang Alkitab mengatakan tidak seorang pun hidupnya benar di hadapan Allah. Roma 3:23. Dalam ukuran manusia, banyak orang di dunia ini yang membanggakan dirinya. Saya hebat, saya orang benar. Saya kan tidak mencuri, saya kan tidak membunuh. Saya orang benar, saya melakukan banyak ibadah. Ya kan? Tetapi tahukah kita, bagaimana dengan hati kita yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain? Tapi Tuhan tahu motivasi hati kita. Ketika motivasi hati kita yang tersembunyi itu, kita punya keinginan untuk berbuat dosa. Tuhan melihat itu. Kalau itu yang ada pada diri kita, kita sedang ada di dalam ketidakbenaran. Kita belum hidup di dalam kebenaran. Ya. Sama halnya seperti yang Tuhan Yesus katakan, jangan berzina. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Contoh, ya kan? Mengingini saja di dalam hati, belum melakukan, itu sudah termasuk berzina. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini menaruh kebencian dalam diri kita? Memang belum kita lontarkan kepada orang itu, saya benci kamu. Tetapi dalam hati kita benci. Dalam hati kita menghina dia. Dalam hati kita meremehkan dia. Itu sudah merupakan suatu kejahatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, kita masih hidup dalam ketidakbenaran. Ketika kita menyimpan sesuatu yang tidak benar dalam hati kita. Tanda seorang hidup dalam kebenaran Allah sudah pasti menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita dapat hidup dalam kebenaran itu? Yang pertama yaitu jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Ya. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Lukas 23:34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Anak-anakku dikasih dalam Tuhan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita, memelihara hati kita, agar hati kita terpancar kehidupan, ya, yang memuliakan nama Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh. Pertobatan itu menjadi suatu komitmen dalam diri kita. Kita mau terus diperbaharui di dalam Tuhan. Harus dimulai dari hati kita yang diperbaharui di dalam Tuhan. Caranya adalah menerima pembaharuan hidup yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita siap untuk mempersilahkan Roh Kudus hadir dalam hati kita, memproses hati kita, diperbaharui, dibersihkan setiap hari, ya, dibentuk karakter kita sesuai dengan kehendak Kristus. Itu yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan di dalam diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, berarti kita mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus mau membimbing kita, membentuk hati kita, menyatakan yang baik dalam diri kita. Kita siap menerima itu. Jangan kita ikuti keinginan daging kita. Karena mungkin kita merasakan zona aman di dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi ingat, suatu saat kita akan dipanggil oleh Tuhan yang kita tidak tahu kapan itu. Tuhan memanggil kita. Mari kita bawa hati dan pikiran kita
Jaga hati dan pikiran kita. Jaga hati kita untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Persilakan Roh Kudus memproses hati kita setiap hari. Membersihkan, menguduskan kita, membentuk karakter kita sesuai dengan kehendak Kristus. Kemudian yang kedua, yaitu jagalah pikiranmu. Efesus 4 ayat 22 ayat 23 katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pikiran kita tergantung pada apa yang kita asup ya ke dalam cara berpikir kita, apa yang kita asup pada cara pandang kita terhadap sesuatu. Selama ini apa yang kita isi ke dalam pikiran kita? Kita harus taat dan setia pada tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin kita pada kebenaran Allah. Jangan kita kotori pikiran kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena melalui pikiran kita, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita tidak menjaga pikiran kita tetap kudus di hadapan Allah, maka itu akan mempengaruhi bagaimana attitude kita, bagaimana sikap kita terhadap orang lain. Sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, jaga pikiran kita agar tetap bersih di hadapan Tuhan. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari. Itu yang kita isi dalam pikiran kita. Sehingga dengan pikiran itu menjadi dasar kita dalam bertingkah laku, di dalam kita berbuat. Yaitu hal yang ketiga, jagalah perbuatanmu. Kita isi hati dan pikiran kita dengan kebenaran, maka itu akan mempengaruhi bagaimana perbuatan kita terhadap sesama. Perbuatan lahir dari apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Perbuatan kita adalah hati dan pikiran kita yang terlihat, ya. Perbuatan yang memuliakan Tuhan adalah perbuatan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Wahyu pasal 20 ayat 12 mengatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan perbuatan-perbuatan kita akan ditulis dalam kitab kehidupan. Apa yang kita rangkai selama hidup kita, itu yang akan tercatat dalam kitab kehidupan. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita merangkai dalam hidup kita ini kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Janganlah kita sombong dengan apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki adalah sifatnya adalah fana, sementara. Tetapi apa yang kita miliki, kita bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita bawa untuk sesuatu yang kita sombongkan. Itu kita mengikuti keinginan daging kita. Mari kita bawa keinginan kita kepada Tuhan yang memuliakan Tuhan. Ya. Jaga hati dan pikiran kita. Tuhan tahu, Tuhan itu maha tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Ya. Mari kita jadi berkat bagi orang lain. Karena menjadi berkat adalah perintah Allah bagi kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mulailah dari hati dan pikiran kita, untuk menjadi terang yang bercahaya di depan orang, menjadi berkat bagi orang lain. Kita mulai dari hati dan pikiran kita. Ya, rajinlah membaca Alkitab untuk menemukan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan agar menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu agar kami hidup di dalam kebenaran. Karena kami harus menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan dalam hidup ini. Bapa di surga, teguhkan hati iman kami, anak-anak kami ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan menuntun mereka. Dan dalam
kehidupan mereka hari pas hari bersama dengan orang tua, orang-orang di sekeliling mereka. Mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan kami sebagai Bapak Ibu guru juga Tuhan memberkati dalam kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terus pelihara dan berikan kami kekuatan kesehatan selalu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap anak-anakku tetap menjaga kesehatan masing-masing dan tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.